Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran akhlak ini, yaitu kita sudah memasuki bab ke-8 ya. Bab ke-8 yaitu tentang sholat jamaah. Nah, sholat jamaah ini sendiri insya Allah kita sebagai umat muslim sudah sering melakukannya ya, apalagi ketika kita berada di lingkungan yang memang mendukung kita untuk mengerjakan sholat jamaah seperti di pondok pesantren. Oke. Nanti silahkan kalian simak baik-baik mata pembelajaran ini, dan bila ada nanti yang akan disampaikan atau ada pertanyaan, silahkan bisa hubungin Ustazah. Sholatul jamaati, yaitu tentang sholat berjamaah. Kemudian di sini telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan Ustazah yakin kalian sudah hafal ya, sudah menghafal surat ayat ini. Kalaupun tidak, insya Allah ayat ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat, di kalangan para pelajar, juga di kalangan para pendakwah dan sebagainya. Karena ayat ini banyak sekali dijadikan dalil atau hujah, juga sebagai cara untuk menyampaikan berdakwah di muka umum, di halayak ramai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, wa aqimus shalah berarti di sini seruan ya, atau fiil perintah. Wa aqimus shalah. Nah, di sini kan jelas berarti seruan ini bukan ditujukan kepada satu orang, dua orang, tetapi wa aqimus shalat, banyak orang ya. Dan dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat atau bayarlah zakat, warka'u ma'rokiin, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, berarti di sini perintah rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berarti di sini adalah perintah sebuah keharusan sholat berjamaah. Jadi kita ruku atau diumpamakan sebagai makmum belakang, kita mengikuti pemimpinnya di depan, yaitu mengikuti imamnya. Ya, di sini surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, kemudian selanjutnya di sini Ustazah bacakan dulu terlebih dahulu ya. Ijtima'ul ummati. Al-ijtima'u lis-sholati yatakarraru fi hayatil muslimin imma bisyaklin yawmiyyin khamsa marratin fil yawmi wal lailati wa huwa li shalawatil mafrudati au ijtama'a usbu'i li shalatil jumu'ati au ijtama'un berarti ini au ijtama'un ya, usbu'iyyun li shalatil jumu'ati au ijtama'un yatakarraru marrataini fis sanati wa huwa li shalatil idaini au ijtima'un amun likullil muslimina min jami'i anha'il alam marratan wahidatan fil ami wa huwal wukuf bi Arafah. Ijtima'un hasabun muqtadil hajah ka sholatil istisqa'i. Sholatul jama'ati tan'aqidu alal aqal bisnaini imam wal ma'mum sawa'un kana dzalika fil masjid aw ghairihi. Nah, di sini ya penjelasannya ini menjelaskan tentang sholat berjamaah, perkumpulan umat. Maksudnya di sini kan berkumpulnya umat dalam sholat berjamaah bersama-sama, bareng-bareng ya. Perkumpulan untuk sholat atau sholat berjamaah ini selalu terulang dalam kehidupan kaum muslimin, baik dalam bentuk harian, yaitu 5 kali dalam sehari semalam atau disebut sholat fardu. Maksudnya di sini selalu terulang, kenapa? Karena dalam sehari sholat fardu pun kita melakukannya
5 kali sholat wajib ya. 5 sholat wajib, yaitu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah itu ya takarraru, mukarrar ya, atau terulang-ulang terus, karena memang itu adalah sebuah ibadah yang wajib bagi kita mengerjakannya, kewajiban bagi kaum umat muslim ya. Nah kemudian di sini dijelaskan juga baik dalam bentuk mingguan. Kalau dinamakan dengan dia harian ya, berarti kan sholat sebenarnya dalam harian itu ada sholat fardu juga, mungkin dia ini yang wajibnya ya, mungkin yang sunahnya dia ada sholat rawatib, kemudian ada sholat duha, tahajud, dan sebagainya ya, itu dalam harian. Kemudian baik dalam bentuk mingguan, kalau misalkan hitungannya yang bentuknya di mingguan, di sini yang sholat berjamaah itu sholat Jumat. Oh afwan, tadi kan ini membahas tentang sholat jamaah ya. Untuk sholat-sholat sunnah seperti tahajud bisa berjamaah, kemudian kalau misalkan rawatib dia tidak ya, sendiri ya. Nah tadi dijelaskan juga kalau misalkan dia sholat berjamaah dalam hitungannya bentuknya mingguan, itu adalah sholat Jumat ya. Kalau untuk sholat Jumat ini ada 2 pendapat ya, yang membolehkan perempuan ikut sholat Jumat dan berjamaah, dan juga ada yang melarang, memperbolehkan dan sebagainya ya. Tapi rata-rata kita kebanyakan hanya kaum laki-laki saja. Nah kemudian baik dalam bentuk tahunan, harusnya ini, oh iya tahunan ya, ini dalam tadi mingguan sholat berjamaah itu sholat Jumat, kemudian dalam bentuk hitungannya adalah tahunan itu sholat berjamaah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu kan biasanya bareng-bareng ya. Atau secara umum bagi setiap muslim di seluruh penjuru dunia, ini nih, au ijtima'un 'am likulil muslimin min jamil anha'il alam, dari penjuru dunia yang dilakukannya sekali, yaitu wukuf di Arafah. Nah, atau juga perkumpulan atau sholat berjamaah yang dilakukan untuk sebuah hajat ya. Mungkin biasanya kan dulu itu musim kemarau, seringnya ya musim kemarau, kemudian karena kita sangat butuh hajat, sangat butuh sekali, akhirnya melakukan sholat istisqa, yaitu meminta turun hujan ya. Di sini yang dicontohkan sholat istisqa atau minta hajat yang lainnya dan sebagainya. Misalkan ada gerhana ya, gerhana bulan, gerhana matahari, itu kan biasanya juga ada sholat berjamaah. Nah, di sini dicontohkan adalah sholat istisqa. Nah, kemudian sholatul jamaah tan'aqdu 'alal aqall, sholat berjamaah itu hitungannya paling sedikit, alal aqall paling sedikit itu adalah 2 orang, yaitu 1 imam, 1 makmum. Nah, yang 1 imam 1 makmum mau baik dilakukan di masjid ataupun selain di masjid, mungkin di rumah atau di musola dan sebagainya ya. Ini berqiraah saja. Kemudian kita lanjutkan muhafazatu 'ala sholatil jamaah, kepatuhan atau pemeliharaan terhadap sholat berjamaah ya. Istiqomahnya sholat berjamaah, penjagaan kita, pemeliharaan kita terhadap sholat berjamaah. Sholatul jama'ati hiyal sholatul lati yu'addihal muslimuna fi jama'atin bi imami wahidin yusalluna khalfihi iqtida'i bih ya, khalfahu iqtida'i bih fayastami'una lahu bi khusyu'in 'inda tilawatil Qur'anil Karim wa yatabi'unahu bi khudu'i fi af'alis sholati min ruku'i wa sujudi wa ghairiha. Sholatul jama'ati min a'dhami sya'airil Islam faqad ittafaqa ulama'ul muslimin ala anna ada'is sholat sholawatil khams al-mafruḍah jama'atan fil masajid tu'adda min aqaddat ta'at wa 'azamul qurbati lillahi ta'ala. Fada'a al-islamu ila al-muhafazati 'ala sholatil jama'ati wal iltilzam biha wa ja'ala li fa'iliha ajran 'aziman. Wa qad ittazala Wa qad iltazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ada'i sholati jama'atan munzu an furidat hatta tawafahu Allah azza wa jalla wa hasa ashabihi ridwanullahu alaihi
alaihim ala zalik. Nah, kemudian dijelaskan tentang pembedahan sholat berjamaah. Pertama itu sholat berjamaah adalah sholat yang menguatkan kaum muslimin dengan satu imam di depan dan yang lainnya sebagai makmum di belakangnya. Mengikuti ya. Jadi ketika imam takbir ya kita ikutin takbir. Tapi jangan sampai kita sebagai makmum mendahului. Ya, ketika imam ruku ya kita kemudian ruku juga. Nah, kemudian ketika imam membaca Al-Qur'an, maka makmum mendengarkannya, ya. Mendengarkannya dengan baik. Biasanya kan gangguan ketika sholat itu mungkin imam sedang membaca surat. Tapi yang kita dengar adalah suara-suara di belakang dan sebagainya. Makanya kemarin kita sudah bahas tentang kehusyuan ya, kehusyuan dalam sholat. Kita harus mencoba untuk belajar khusyuk di dalam sholat. Kemudian, dan makmum mengikuti gerakan sholat seperti ruku, sujud, dan lain-lainnya. Ya, sholat berjamaah adalah syariat Islam yang paling besar. Nih, min a'dhami sya'air Islam. Itu adalah syariat Islam yang paling agung. Ya, para ulama bersepakat. Nah, faqad ittafaqal ulama'ul muslimin. Para ulama bersepakat bahwa 5 sholat fardu adalah sholat yang harus dilakukan di masjid secara berjamaah yang dianggap sebagai penegasan berjamaah. Dan ini sesungguhnya ya, tulisannya ini seagung-agungnya pendekatan diri kepada Allah. Ya, jadi di sini para ulama bersepakat bahwasanya sholat jamaah itu adalah paling utamanya sholat yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, apalagi di masjid. Kemudian juga sebagai keagungan, seagung-agungnya pendekatan diri kita, mukhasasun atau ya pendekatan diri kepada Allah, kemudian mengkhususkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, ya itu adalah yang paling agung dan pahalanya juga besar, ya. Nah, maka Islam mengajak umat muslim atas penjagaan sholat berjamaah dan bagi yang mengerjakannya Allah telah disediakan pahala yang besar. Jadi tenang aja, ya. Sungguh sangat baik Allah ketika kita melakukan banyak kebaikan, insya Allah pahala akan menunggu kita, ya. Nggak perlu ditanyakan untuk ketika kebaikan, ya, pasti akan selalu kita mendapatkan balasan kebaikan pula, ya, entah dari makhluk ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tetapi kita selalu berharap kepada Allah. Rasulullah telah mematuhi pengerjaan sholat atau mengerjakan pengerjaan sholat berjamaah itu sejak diwajibkannya sampai Allah mencabut nyawanya. Nah, ini kan berarti waktu dulu ketika Rasulullah sebagai penutup Nabi, dan ketika Islam datang ya dibawa oleh Rasulullah, kemudian Al-Quran turun kepada Rasulullah, ya maka di sana sudah ada sebuah riwayat atau sebuah firman Allah yang menegaskan tentang sholat, ya tadi waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, maka kebiasaan itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah selanjutnya. Berarti kan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sampai sekarang, ya sampai sekarang kita harus teruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk mengajak orang lain, mengajak manusia ke dalam kebaikan dan ketaatan. Selama itu adalah panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kenapa tidak kita melakukannya? Karena kalau bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada apa lagi kita berpedoman? Ya, jika kita ingin menjadi pengikutnya Rasulullah sampai akhir zaman nanti, insya Allah. Dan pasti tentunya ketika saya tanya siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, jelas pasti semuanya mau, ya. Berarti tinggal kitanya, ayo bareng-bareng berbondong-bondong dari sekarang kita berproses menjadi lebih baik lagi. Kemudian, ya di sini pembahasannya nggak banyak ya, karena kemarin saya langsung satu bab, ya. Jadi nanti tolong mohon saya jangan di skip ya. Nah, saya lanjutkan. Walil asafi syadid, katsiru minan nasi al-yaum yatahawanuna bi salatil jamaah fil masjid, wa hadha amrun khatirun li'anna at-takhalluf an salatil jamaah min a'dhamil wasail fit tahawun biha wa tarakaha ba'da dzalik. Fa innaha al-yawm yatakhallafu wa'dan wa ghadan yatruku
فإنه اليوم يتخلف وغدا يترك قلة الاهتمام في الصلاة جعلته يتخلف عن أدائها جماعة في المساجد التي هي بuyut الله التي قال فيها سبحانه. Di sini surat An-Nur ya, fi buyutin azinallahu an turfa'u wa yudhkaru fiha ismuhu. Surat An-Nur. Wa hada amrun mujarrabun fa innal ladzi yatakhallafuna anil jama'ati yashulu alaihim taraka shalah bi adna qadar wa bi aqalla sabab. Thumma ba'da dzalik yatrukunaha bil kulliyatil laqallatu waqa'aha fi sudurihim waliqallatu azmatiha fi qulubihim fataraka shalah fil jama'ati wasilatun qaribatun wa dira'atun ma'lumatun litarkiha bil kulliyah. Nah ini wal asafi syadid, sangat menyedihkan, sangat mengkhawatirkan, sangat kasihan sekali ya, atau sangat disayangkan sekali. Kebanyakan orang melalaikan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid, dan ini adalah perkara yang sangat serius atau perkara yang sangat berbahaya di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kegagalan sholat berjamaah adalah media atau sebuah thariqah, cara, wasilah paling besar dalam melalaikan sampai meninggalkannya. Jika kita sudah lalai dalam sholat berjamaah, maka seseorang akan mudah juga meninggalkan sholat yang sendirian, gitu ya, meninggalkan sholat berjamaah. Jika hari ini tertinggal atau ketinggalan sholat berjamaah, maka bisa jadi besok benar-benar meninggalkannya. Nah, na'udzubillahi min dzalik, karena semakin era globalisasi, semakin modernnya zaman, semakin kita mendekat akhir zaman, itu banyak sekali ya orang yang dia mengaku Islam tetapi memang dalam hatinya tidak beriman. Jadi cukup di hadapan dunia saja, di hadapan masyarakat saja dia mengaku Islam, tetapi hatinya dia tidak yakin dan tidak beriman kepada Allah ya. Sedikitnya perhatian terhadap sholat maka menjadikan tertinggalnya pelaksanaan sholat di masjid atau rumah Allah ya. Ketika seseorang berani meninggalkan sholat ya, berarti bisa jadi dia akan meninggalkan sampai seterusnya gitu. Dan ini adalah perkara bagi orang yang berpengalaman. Maka sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah maka mudah bagi mereka meninggalkan sholat dengan alasan uzur atau karena sebuah sebab ya. Saya lagi sibuk, saya lagi ini, saya lagi itu, maka besok aja deh sholatnya. Nah, bisa jadi orang ada yang seperti itu ya, na'udzubillah. Sangat mudah menyepelekan ibadah yang wajib ya sebagai umat Islam ya. Maka setelah itu bisa jadi meninggalkan secara keseluruhan karena sedikitnya gertakan dalam dadanya. Jadi karena dalam hatinya merasa tenang ketika tidak melakukan sholat berjamaah, atau mungkin tidak melakukan sholat secara munfarid sendirian ya, maka dalam hatinya itu dia merasa tenang. Berarti itu nilai atau keimanan di dalam hatinya sudah mulai turun, atau sebentar lagi mungkin bisa jadi punah, na'udzubillah. Dan karena hal kecil yang mereka besarkan dalam hatinya. Maksudnya berarti di sini ketika dalam hatinya gampang ini mah, besok aja deh, perkaranya mudah sekali. Padahal ini adalah perkara yang sangat besar dan agung ya. Ketika seseorang berani meninggalkan sholat, berarti tandanya dia sudah mulai berani untuk meninggalkan Allah sebagai sang khalik pencipta alam dunia ini ya. Maka dia meninggalkan sholat berjamaah adalah salah satu perantara yang paling dekat dan alasan yang diketahui untuk meninggalkan sholat secara keseluruhan ya. Berarti ini memang sangat dibutuhkan sekali pemeliharaan atau penjagaan untuk sholat berjamaah. Karena sekalinya orang sudah mulai melalaikan atau tidak memperdulikan tentang sholat berjamaah, maka bisa jadi dia juga bisa meninggalkan sholat yang sendirian. Tapi ini masih lumayan ya, lumayan banyak materinya ternyata. Fi buyutin azinallahu an. Nah, ini tadi dalil yang ada di dalam materi tadi ya.
fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Ini adalah surat An-Nur, ya. Cahaya yang terang itu adalah di masjid-masjid yang Allah memerintahkannya untuk ditinggikan urusan tentangnya dan bangunannya, di mana di dalamnya namanya disebut-sebut dengan membaca Al-Quran, tasbih, tahlil, dan jenis-jenis zikir lainnya. Orang-orang mengerjakan sholat di dalamnya karena Allah di waktu pagi dan sore hari. Makanya kan waktu pagi dan sore hari itu kita juga dianjurkan untuk membaca zikir, ya, zikir habis sholat asar dan zikir setelah subuh. Tuh. Jadi ya sebaik-baiknya tempat yaitu rumah Allah, ya masjid, ya. Karena kan kadang-kala di suatu tempat ada sebuah kejadian bencana alam, banjir dan sebagainya, tapi terkadang masjid, rumah Allah itu dia tidak rusak atau tidak hancur, ya. Nah, kemudian di sini ada fadhail sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Apa saja, ya? Li sholatil jama'ati fadhailu 'adidah minha. Apa saja? Yang pertama, sholatul jamaah afdal min sholatil fard bi 27 darajah. Apa? Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian, yaitu 1:27 derajat, ya, pahalanya. Jadi ketika kita sholat sendirian berarti pahalanya ya 1 derajat, tetapi ketika sholat berjamaah maka berlipat menjadi 27. Kemudian keutamaan yang kedua, fi kulli khutwatin ilal masjid rafa'a darajat wa hatta khati'ah. Rafa'a darajatin wa hatta khati'atin. Apa? Setiap langkah kita menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, ya. Tapi di sini dalam niatan bukan langkah menuju masjid untuk maling, untuk mencuri, bukan, beda lagi, ya. Setiap langkah menuju masjid, maka diangkatnya derajatnya dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, terhapus kesalahan-kesalahannya, kemudian diangkat derajatnya. Sungguh baik sekali, ya. Selain kita diangkat derajatnya, kesalahan-kesalahan kita itu terhapuskan, insya Allah. Kemudian yang ketiga, al-musalli ma'al imam ghafara lahu dzanbi. Orang yang sholat bersama imam, nah berarti kan sholat berjamaah, ya, dia diampuni dosanya. Nah berarti syaratnya pertama selalu ada keikhlasan, seperti di bab yang kita pelajari di bab pertama tentang ikhlas. Kemudian keutamaan yang keempat, man hafadhu 'alal jamaah asya bi khairin wa mata bi khairin. Barang siapa yang menjaga sholat berjamaah, ya, memelihara istiqomah, teguh, maka hidup dan matinya selalu dalam kebaikan. Asya bi khairin wa mata bi khairin. Kita hidup dalam ketenangan, kita hidup selalu dalam kebaikan dari Allah, dan kita pun nanti meninggal dengan kebaikan pula dan membawa bekal amal ibadah kita. Nah, kemudian keutamaan yang terakhir, yang nomor 5, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin wa adrakat takbiratul ula bari'am minan nari wan nifaq. Barang siapa yang sholat 40 hari secara berjamaah, ya, itu rutin nih, terus menerus hitungan 40 hari itu dia, dan mengikuti takbir yang pertama. Berarti kan di sini maksudnya adalah orang nggak masbuk, ya, nggak masbuk, tetapi dia mengikuti dari awal, atau mungkin sebelum imam datang, atau mungkin sebelum sholat azan berkumandang sudah siap kita tuh, ya. Berarti di sini dia akan terbebas dari api neraka dan dari kemunafikan semasa hidupnya. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya, nih, di sini berarti ada sebuah penekanan, ya. Fal wajibu 'ala kulli muslimin al-'inayah bihadzal amr wa mubadirah ilaih wa tawasi bihi ma'ibnaihi wa ahli baitihi wa jiranah wa sair ikhwanil muslimin imtisalan li amrillah wa rasulah wa hadaran mimma nahallahu anhu wa rasulah wa bata'adan an musyabihat ahli nifaq allazi qala Allahu. Nah, di sini nanti ada ayatnya, ya. Nah, maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan perkara ini dan bergerak tentang hal ini, yaitu saat berjamaah kita harus perhatian, ya, dan saling berwasiat atau saling menasehati
ya, sesama teman, atau di sini yang dijelaskan adalah kepada anak-anaknya, keluarganya, tetangganya, saudara-saudaranya, umat muslim, ya, dan teman-teman dan yang lainnya. Mengerjakan untuk apa? Untuk mengerjakan semua perintah Allah, imtisalan li amrillah dan rasulnya, dan menghindari larangannya. Wahadaran, ya, menjauhi larangannya dari hal-hal yang menyerupai dengan kemunafikan. Selanjutnya, nah tadi ya, ini firmannya yaitu dalam surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat tersebut di hadapan manusia agar dilihat manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, jadi maksudnya ayat ini menjelaskan sesungguhnya cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang munafik itu merupakan ini ya, bentuk tipu daya kepada Allah, gitu. Membohongi Allah, padahal Allah tidak akan tertipu, ya. Dengan apa yang mereka tampakkan dari keimanan, mereka hanya menampakkan keimanan yang palsu, dan apa yang mereka sembunyikan dari kekafiran mereka. Ya, mereka menampakkan keimanan sedangkan mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Itu tidak akan berpengaruh kepada Allah, ya, karena Allah selalu melihat manusia itu atas hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hatinya. Mau dia cakep, mau dia jelek, ya, itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah hatinya. Lantaran persangkaan mereka itu bahwa hal itu akan samar bagi Allah, padahal sebenarnya apa? Allah itu tengah membalas tipu daya mereka, ya. Jadi mungkin tanpa sepengetahuan mereka, Allah itu sudah mempersiapkan balasan tipuan yang mereka lakukan, dan akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang serupa dengan apa? Dengan amal perbuatan mereka. Mereka menipu, berarti tidak beda jauh nanti balasannya seperti itu. Kemudian mereka beranjak untuk apa? Mengerjakannya dalam kemalasan, dengan malas-malas, ya, nggak mau, hatinya nggak mau ikut. Jadi hanya badannya saja yang bergerak, tetapi hatinya dia tidak hadir untuk taqarrub ilallah, ya, untuk beribadah kepada Allah nggak memunculkan hati mereka, hanya cuma gerakan doang, itu pun malas-malasan. Mereka hanya bertujuan riya dan sum'ah dengan sholat mereka, dan tidak mengingat-ingat, berzikir, ya, menyebut Allah kecuali hanya sedikit saja, ya. Taib selanjutnya dikit lagi ya, oke. Nah, di sini ada sabda juga, sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, in asqala salatin 'alal munafiqina. Nih, salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habuan. Rasulullah SAW bersabda, salat yang dirasakan berat, seberat-beratnya salat bagi orang-orang yang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Mungkin ketika salat subuh kesiangan, sholat isya dia kelelahan, ya, akhirnya mungkin merasanya sangat berat. Ini bagi kaum orang-orang yang munafik. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, karena kan keutamaan sholat subuh, ya, apalagi mengerjakan sholat fajar di sebelum sholat subuh 2 rakaat itu pahalanya seluas apa? Langit dan bumi, ya, Masya Allah banget gitu. Niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Karena begitu kayaknya pahala sholat fajar atau sholat sebelum subuh itu 2 rakaat, ya. Kalau misalkan orang-orang munafik dia tahu pahalanya seperti itu, maka mereka akan datang berbondong-bondong sekalipun dengan cara merangkak, gitu. Hadis riwayat Muslim. Oke, sedikit lagi. Fawaid sholatil jamaah. Fawaidu sholatil jamaah. Faidah-faidahnya sholat berjamaah apa saja? Yang pertama, imaratun buyutillahi bi'adhama sya'airil Islam. Sebagai dasar atau pondasi rumah Allah dengan syariat yang paling agung. Kemudian yang kedua, tauhidul muslimin wa ijtima'u kalimatihim. Persatuan umat Islam dan berkumpulnya pandangan atau pendapat mereka.
Nah, yang ketiga at-ta'arufu wa ta'alif allazi yuqawi rawabitul muhabbah wal ikha. Apa? Perkenalan dan persatuan akan memperkuat tali percintaan dan persaudaraan antara sesama, ya. Yang keempat, syu'urul muslimin bil musyawah wa tahtitul fawariqil ijtimaiyah. Empati kaum muslimin dengan persamaan secara sosial dan mematahkan perpecahan dalam kelompok sosial. Ada empati kaum muslimin ya, faedah-faedahnya dengan persamaan yang secara sosial dan mematahkan atau menghancurkan ya, merusak perpecahan dalam kelompok sosial, itu bagus. Yang kelima terakhir, ta'limul ummah bil muwa'izah wan nasawah. Pembelajaran bagi umat dengan pelajaran dan nasihatnya. Mungkin ya untuk kesimpulannya kalian bisa lihat ya di bukunya, itu masih ada kesimpulan dan tidak jauh berbeda dengan inti yang saya sampaikan di bab ini. Silakan nanti dipelajari lebih dalam lagi. Insya Allah untuk pekan depan, kalau dia bukan PH2 berarti nanti ada UTS di pekan depan insya Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi ustazah yang masih belajar, dan umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan, yang mau belajar dan bersemangat dalam mencapai tujuan pembelajaran, ya. Tuh, syukran ala husni ihtimamikum. Ma'ana jafi kulli umur wa ma'ana jafi yaumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.